Selamat datang di Apotos Channel, akun yang membahas segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Pesona Kapau. Tragedi di Pasar Kapau tahun 1948 sampai 1949 adalah masa agresi militer Belanda yang kedua ke negara Indonesia yang telah merdeka. Demikianlah yang terjadi di negeri Kapau. Karena Kapau adalah sebuah nagari yang sangat strategis dan salah satu pintu masuk dari Bukit Tinggi ke daerah Kamang yang menjadi basis pertahanan perjuangan kemerdekaan. Namun, Belanda tahu bahwa di Kapau juga adalah tempat berkumpulnya para pejuang dalam mengatur strategi perjuangan. Maka, Belanda telah menjadikan Kapau sebagai salah satu target utama dalam rangka membersihkan para pejuang yang disebut dengan ekstremis. Hal yang sangat meresahkan Belanda dan membuat mereka geram adalah adanya gangguan dari para pejuang terhadap konvoi pasukannya. Pejuang sering menghambat gerakan pasukan Belanda dengan memblokir jalan raya dengan batang kayu, batang kelapa, batu-batuan, dan sebagainya. Sebagai contoh, terjadi di Jorong Cingkariang Kapau, para pejuang menebangi pohon kelapa dan dibentangkan di atas jalan untuk menghambat konvoi serdadu Belanda. Namun, apa yang terjadi? Setelah Belanda datang, ternyata mereka murka dan membakar seluruh rumah yang berada di tepi jalan. Ada sekitar 7 buah rumah gadang yang musnah terbakar oleh aksi serdadu Belanda. Pasar Kapau adalah pasar rakyat yang ramai setiap hari Selasa dan Jumat. Bagi yang berada di kaki Gunung Merapi, mudah sekali bagi mereka mengenai daerah Kapau. Karena ada sebuah pohon ketaping atau kenari yang sangat besar tumbuh dekat pasar tersebut. Pemuda pejuang dari daerah Kamang dan sekitarnya sudah biasa berkumpul di sekitar Pasar Kapau. Mereka berjumlah puluhan dan berikat kepala merah. Suatu ketika, di saat hari pasar, terdengarlah bunyi pesawat capung atau pesawat pengintai. Belanda terbang rendah berputar-putar beberapa menit di atas Pasar Kapau. Kenyataan ini diproyeksi oleh Komandan Pasukan Mobil Teras PMT waktu itu, Aminuddin atau Angku Dotor, bahwa ini menandakan suatu saat akan ada serangan ke Pasar Kapau. Maka diberitahukanlah melalui orang per orang untuk mengosongkan pasar karena Belanda akan menyerbu Pasar Kapau. Pada hari yang diperkirakan akan terjadi penyerbuan ke Pasar Kapau, Komandan PMT melakukan pengamatan ke daerah Patanangan dengan salah seorang anggotanya. Ketika itulah bertemu dengan seorang wanita tua yang berjalan tergesa-gesa menggambarkan bahwa tentara Belanda berada di belakangnya. Sang komandan dan temannya segera bersembunyi di sebuah tebing sebuah sungai kecil dan berpikir bahwa perkiranya benar akan ada serangan ke Pasar Kapau. Tentara Belanda inilah yang akan menyerang Pasar Kapau. Saksi mata di daerah yang dilewati pasukan Belanda menyaksikan dari persembunyian bahwa mereka berbaris dengan rapi dengan senjata yang siap ditembakkan. Belanda memang telah mengatur dengan rapi serangan ke Pasar Kapau dengan membagi pasukan infanteri atau jalan kakinya menjadi 2 sayap. Sayap pertama adalah dari Pekan Kamis menuju Gobah, kemudian terus ke Giring-Giring, Pasar Kapau, dan yang kedua adalah Pekan Kamis menuju Patanangan terus ke Padang Ganting, Pasar Kapau.
Gerakan pasukan ini nantinya akan diikuti oleh pesawat capung. Tidak jelas informasinya berapa personil pasukan Belanda yang akan menyerbu. Hal itu, sebagian besar masyarakat yang ada setelah mengetahui pemberitahuan dari Komandan PMT segera mematuhi demi keselamatan. Akan tetapi, para pemuda pejuang dari daerah lain tetap berada di daerah Pasar Kapau, seolah-olah tidak mengetahui atau tidak percaya akan serangan tersebut. Namun di luar dugaan, para pejuang tersebut mereka dikejutkan dengan informasi akurat bahwa Belanda akan datang. Mendengar hal ini, maka kepanikan yang luar biasa menghinggapi para pemuda pejuang. Mereka semua berlari ke arah utara atau Surau Sirah karena mengira Belanda akan datang dari arah barat, yaitu Simpang Kapau. Ternyata perkiraan para pejuang sama sekali melenceng, karena justru mereka menyongsong seradu Belanda yang datang dari utara bukan dari barat. Para pejuang yang tidak dibekali dengan persenjataan yang memadai memang tidak siap menghadapi tentara Belanda yang sudah sangat dekat, hanya beberapa puluh meter. Sehingga menjadi sasaran tembakan serdadu Belanda. Maka akhirnya peristiwa pembantaian yang sangat memilukan terjadi kepada para pemuda pejuang. Para pejuang yang berjumlah sekitar 30-an orang seketika itu juga gugur diberondong tanpa ampun oleh tembakan senapan mesin serdadu Belanda. Dan ternyata pula semua pejuang berasal dari dua daerah Kapau, terutama dari Kamang. Penyerbuan ke Pasar Kapau ini tidak hanya dilakukan pasukan infanteri Belanda, tapi juga diikuti dan dilindungi oleh pesawat pengintai capung yang juga menembaki para pejuang dari udara. Pesawat ini mampu terbang rendah sehingga yang bersembunyi di dalam semak belukar dan di dalam rimbunan padi sekalipun terlihat oleh dan diberondong tembakan secara membabi buta. Pada waktu itu ada seorang penduduk lokal yang tewas oleh tembakan dari pesawat capung yang terbang rendah. Generasi muda sekarang barangkali banyak yang tidak tahu dan tidak begitu mengenal Aminuddin yang terkenal dengan julukan Angku Dotor atau Engku Dotor, yang kemudian bergelar Datuk Bagindo Basa atau Inya Indo. Karena beliau bukanlah seorang tokoh yang punya pangkat serta jabatan penting di tingkat nasional, bukan seorang pejabat, dan bukan pula seorang yang hartawan, serta bukan pula pahlawan yang mendapat banyak tanda jasa. Tapi nilai peranan dan perjuangannya boleh dikatakan lebih dari itu, meskipun memiliki skala yang lebih kecil, mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, zaman mempertahankan kemerdekaan, zaman PRRI, dan zaman mengisi kemerdekaan, serta zaman Orla dan Orba sampai zaman Reformasi. Peranan beliau sangat menonjol sebagai pejuang yang sebenarnya dan berpengaruh pada zaman-zaman tersebut, di negarinya pada khususnya, dan juga kabupaten provinsi pada umumnya. Tidak hanya tokoh dalam satu bidang, tapi tokoh perjuangan multi zaman di berbagai bidang: militer, politik, sosial budaya, adat, agama, dan pendidikan. Di samping itu juga piawai dalam berdiplomasi, sehingga beliau selalu menjadi rujukan masyarakat Kapau pada masanya, apapun persoalan adat dan kemasyarakatan. Mempunyai kepribadian yang keras dan memiliki prinsip dalam bertindak. Beliau mempunyai falsafah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tidak pelin-pelan, tapi selalu memiliki karakter tegas dan pragmatis dalam mengambil keputusan. Tapi kadang-kadang cepat menjadi pemarah apabila seseorang melakukan sesuatu kesalahan atau tidak sesuai menurut semestinya. Akhir dari perjuangan Inya Dotor. Ditandatangannya Peraturan Pemerintahan Nomor 84 1999 tentang perubahan batas wilayah Bukit Tinggi atau perluasan kota Bukit Tinggi ke sebagian daerah Kabupaten Agam oleh Presiden B.J. Habibie
ternyata telah menyebabkan terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat. Nagari Kapau dan Gadut adalah dua nagari di Kecamatan Cilatang Kamang, termasuk ke dalam rencana perluasan kota tersebut. Wacana perluasan kota ini sudah muncul sejak zaman Orde Baru dan wakil rakyat kedua daerah telah setuju.